Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Valentine Samosir dengan NIM 25105111099. Pada pertemuan kali ini, kita akan memahami tentang struct, pointer, dan reference. Apa itu struct? Struct adalah tipe data bentukan. Struct ini memungkinkan penggabungan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan, sehingga kita dapat mengkelompokkannya dalam satu struktur yang terorganisir. Untuk mendefinisikan struct, digunakan kata kunci struct itu sendiri, kemudian diikuti dengan nama struct dan anggotanya, lalu dituliskan di dalam tanda kurung kurawal. Seperti pada contoh di dalam PPT ini adalah sintaksnya. Dibuat suatu struct bernama mahasiswa, ada anggotanya seperti ada nama yang bertipe string, umur yang bertipe integer, dan IPK yang bertipe float. Di sini ada contoh penggunaannya. Mahasiswa MHS1, artinya adalah tipe data baru ini bernama mahasiswa dengan variabelnya bernama MHS1. Kita menginisialisasi variabel tersebut, yaitu untuk setiap anggota seperti nama, kita berikan nama Ayu, lalu umurnya itu 20, dengan IPK-nya 3,75. Lalu kita dapat mengakses data di dalam struct tersebut dengan cout, lalu kita menggunakan tanda titik dan nama, artinya kita mengakses anggota struct tersebut. Selanjutnya ada perbedaan antara struct dan class. Pada bahasa pemrograman C++, kedua hal ini tuh memang digunakan untuk membuat tipe data bentukan atau user defined type. Keduanya sama-sama berfungsi untuk mengelompokkan beberapa variabel dan fungsi ke dalam satu kesatuan. Ya, meskipun terlihat mirip, ada beberapa perbedaan penting. Jika struct, dia ini menyimpan kumpulan data dalam satu wadah. Jadi, secara default, semua member di dalam struct itu bersifat publik. Artinya publik adalah dia datanya dapat langsung diakses dari luar. Jika kelas, dia sama-sama juga digunakan untuk menemukan data. Namun, defaultnya adalah semua member dalam kelas bersifat private. Artinya, data tidak dapat diakses langsung dari luar. Selanjutnya, ada passing struct. Dalam C++, ketika sebuah struct itu dikirim ke dalam fungsi, ada dua cara utama, bisa dengan by value dan by reference. Perbedaannya terletak pada apakah data itu disalin atau tidak saat dikirim ke fungsi. Oke, by value. Passing by value berarti struct yang dikirim ke fungsi akan dibuat salinannya. Jadi nanti fungsi menerima kopi dari data asli. Contohnya ada void func di parameternya itu by value point p. Artinya ini adalah data dari variabel asli akan disalin ke parameter p. Perubahan yang dilakukan di dalam fungsi tidak akan memengaruhi data asli. Oke, selanjutnya ada by reference. Reference itu kan adalah alias. Nah, passing by reference berarti fungsi menerima referensi atau alamat dari struct asli, bukan salinannya. Contohnya void func, dia itu menggunakan tanda dan yang menunjukkan bahwa parameter tersebut adalah referensi. Artinya, di sini tidak ada proses penyalinan data. Fungsi bekerja langsung pada data asli. Di sini ada contoh praktiknya. Kita pertama menambahkan library, lalu kita membuat fungsi. Di sini dibuat fungsi bernama tambah 1. Fungsi ini menggunakan parameter reference, karena dia memiliki tanda dan menunjukkan bahwa X adalah reference, sehingga fungsi tidak menerima salinan. Jadi dia langsung bekerja di variabel aslinya. Lalu selanjutnya di dalam fungsi main, program utama, kita mendeklarasikan variabel dan reference. Di sini kita membuat variabel A dan reference ref A. Nah, ref A ini adalah alias atau nama lain dari A. Jadi keduanya sama-sama menuju ke lokasi memori yang sama. Oke, kita akan menampilkan nilai awal dengan cout sebelum kita masukkan A. Nah, nilai awalnya ini adalah 10. Nah, selanjutnya kita mau memanggil fungsi tambah 1. Di sini kita panggil dan A dikirim sebagai reference. Parameter X di dalam fungsi langsung mereferensikan A. Karena saat di dalam fungsi ini kita lihat kembali X plus sama dengan 1, ketika dijalankan nilai A juga ikut berubah. Selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar pointer. Kita perlu tahu bahwa setiap variabel memiliki alamat memori. Ketika membuat variabel misalnya integer A sama dengan 10. Nah, ini tuh dia tuh tidak hanya menyimpan nilai 10 gitu, tapi juga menyimpan alamat memori. Alamat memori itu lokasi data tempat data tersebut disimpan di RAM kita, di laptop kita. Oke, jadi apa itu pointer? Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Agar tidak membingungkan, apa sih perbedaan dari reference dan pointer? Reference itu menggunakan tanda dan saat dia dideklarasi, sedangkan pointer menggunakan tanda seperti bintang. Pointer itu bisa diubah untuk menunjuk ke alamat lain, sedangkan reference tidak bisa diubah setelah diinisialisasi. Selanjutnya, ada dereferencing pointers.
Dereferencing adalah proses mengambil atau mengubah nilai yang ada di alamat memori yang ditunjuk oleh pointer. Untuk melakukan hal ini digunakan operator bintang pada pointer. Nah, fungsinya itu adalah untuk pertama mengakses nilai. Jika pointer PTR menunjuk ke variabel X, kita bisa mengakses nilai X melalui pointer, seperti pada contoh berikut. Di sini, bintang PTR adalah nilai yang ada di alamat yang ditunjuk pointer. Dengan dereferencing, kita membaca nilai variabel yang asli melalui pointer. Nah, di sini outputnya adalah 10. Nah, yang fungsi kedua adalah mengubah nilai. Selain mengakses, dereferencing juga bisa mengubah nilai variabel melalui pointer. Jadi di sini bintang PTR sama dengan 20 ini akan mengubah nilai X menjadi 20. Next ada pointer arithmetic, memungkinkan penambahan atau pengurangan pointer. Dia memindahkan pointer ke lokasi memori yang berdekatan. Di sini ada beberapa contoh. Yang perlu kita ingat, pointer arithmetic memungkinkan penelusuran array secara efisien tanpa menggunakan indeks langsung. Selanjutnya ada dynamic memory. Dynamic memory adalah proses pengalokasian memori secara manual saat program berjalan, jadi bukan saat kompilasi. Dynamic memory memiliki beberapa poin penting, seperti ada NIO. NIO ini adalah operator yang untuk mengalokasikan memori pada heap. Lalu ada delete, dia ini membatalkan alokasi memori yang dialokasikan dengan NIO untuk mencegah kebocoran memori. Selanjutnya ada pembahasan mengenai studi kasus 2 dan 3. Oke, pada studi kasus yang kedua ini, tujuan dari program ini adalah untuk menunjukkan cara mengubah data dalam struct menggunakan pointer dan menggunakan reference. Di sini dibuat sebuah struct mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data mahasiswa. Dia memiliki dua anggota data, ada yang bertipe string yaitu nama, dan ada yang bertipe integer yaitu umur. Oke, selanjutnya ada fungsi untuk mengubah data dengan pointer. Void ubah dengan pointer berfungsi untuk mengubah nilai umur menggunakan pointer. Parameter fungsi menerima alamat dari objek mahasiswa. Nah, operator seperti tanda panah ini tuh untuk mengakses anggota struct lewat pointer. Nah, di fungsi ini nilai umur diubah menjadi 22. Selanjutnya ada fungsi mengubah data dengan reference. Fungsi ini mengubah data dengan referensi yang artinya variabel tersebut langsung merujuk ke objek aslinya tanpa menggunakan alamat memori secara eksplisit. Di dalam program utama, ini dibuat sebuah objek bernama MHS dari struct mahasiswa tadi. Nah, objek ini memiliki nilai awal, nama Rina, dan umurnya 20 tahun. Lalu dipanggillah fungsi pointer. Fungsi pointer dipanggil dengan mengirim alamat dari objek MHS menggunakan simbol dan itu. Nah, setelah dijalankan ini, nanti nilai umur mahasiswa itu berubah dari 20 menjadi 22. Nah, dari studi kasus ini bisa disimpulkan bahwa pointer dan reference itu sama-sama bisa digunakan untuk mengubah data asli suatu objek. Berikutnya yaitu studi kasus 3. Pada studi kasus yang ketiga ini, di sini kita ditunjukkan bagaimana cara membuat objek struct menggunakan pointer dan alokasi memori dinamis. Di sini menggunakan keyword new dan delete. Pertama dibuat struktur data mahasiswa. Dia untuk menyimpan data mahasiswa seperti yang tadi. Lalu di sini membuat pointer dengan alokasi memori atau dynamic memory. Pada bagian ini dibuat sebuah pointer bernama PTR yang menunjuk ke objek mahasiswa. Objek ini dibuat menggunakan neo, yang artinya memori dialokasikan secara dinamis di dalam heap memory. Berikutnya kita akan mengisi data menggunakan pointer. Di sini untuk mengakses anggota struct kita gunakan operator panah. Di dalamnya nama itu diisi Joko dan umur itu diisi nilainya 24. Berikutnya kita akan menambahkan data. Kita menggunakan cout, nama, lalu nama dan umur yang sebelumnya telah diisi itu akan ditampilkan. Berikutnya ada delete PTR, ini berfungsi untuk menghapus memori. Karena objek dibuat menggunakan new, maka memori harus dibebaskan kembali menggunakan delete supaya mencegah memory leak atau kebocoran memori. Dari studi kasus ini dapat saya simpulkan bahwa pointer dapat digunakan untuk membuat dan mengakses objek struct secara dinamis di memori. Penggunaan new berfungsi untuk mengalokasikan memori. Nah, jika delete itu untuk menghapus memori yang sudah tidak digunakan. Sekian saja pembahasan pertemuan 2 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.